البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babus sadis wassalasun, bab yang ke-36, bab khauful mu'min. Boleh juga babu khaufil mu'min. Ada beberapa i'rab, tak masalah. Min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Kekhawatiran seorang mukmin dari gugurnya amalan dia dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Apa yang diinginkan dari bab ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di sini beliau ingin membantah kelompok Murji'ah, yang mana orang mukmin yang sebenar adalah setinggi apapun derajat dia dan seagung apapun nilai dia, tetap dia itu wajib untuk merasa khawatir amalannya itu tahu-tahu mengalami kerusakan karena riya, karena ujub, karena mungkin menyakiti hati orang lain setelah bersedekah, atau perkara-perkara yang lain, atau boleh jadi karena murtad, na'udzubillah, karena Rajal bin Unfuwah ini adalah dari Bani Hanifah. Dia belajar kepada Nabi Muhammad SAW, bacaannya bagus, kekhusyuannya bagus, ilmunya banyak dibandingkan dengan orang-orang Bani Hanifah. Tetapi tatkala si Musailimah Al-Kadzdzab mengklaim sebagai Nabi, tahu-tahu Rajal ini bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang menetapkan bahwasanya beliau akan bersekutu dengan Musailimah di dalam kenabian. Akhirnya banyak orang murtad karena mengikuti Rajal bin Unfuwah. Maka tidak layak seseorang itu walaupun sudah merasa tinggi, perasaan ini pun tak betul, tapi misalkan dia merasa tinggi ilmunya, merasa sudah hebat keimanannya, lalu dia merasa aman, ini tak layak. Sementara kalau orang-orang munafikun, kalau orang-orang Murji'ah, maka mereka mengklaim, yaitu apa? La yadurru ma'al imani dzambun. Dosa itu tidak akan membahayakan selama kita punya iman. Baik. Maka kalau orang sudah beriman, imannya itu akan selalu sempurna, dan ini terbantahkan. Inilah kesimpulan dari yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau. Jadi bab ini khusus untuk membantah orang-orang Murji'ah, walaupun bab-bab yang lain juga seperti itu. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bab-bab yang lain di samping membantah Murji'ah, banyak juga puak-puak yang terkena bantahan. Tapi untuk yang bab 36 memang ini adalah membantah Murji'ah. Sampai bahkan nanti lafaz hadisnya pun akan menyebutkan lafaz Murji'ah nanti, rangkaian hadisnya itu. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan asarnya. Wa qala Ibrahim At-Taimi, ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziba. Boleh juga mukadzaba, ada dua qiraah di situ. Ibrahim At-Taimi, beliau ini adalah Abu Yazid Ibrahim bin Yazid At-Taimi Al-Kufi, siqatun sabtun abidun, dan seterusnya. Beliau julukannya banyak, sobur, sangat penyabar, dan sebagainya. Ini faqih, Ibrahim bin Yazid At-Taimi. Beliau mengatakan, tidaklah saya menyodorkan ucapan saya kepada amalan saya kecuali saya khawatir saya menjadi mukadziban, yaitu orang yang mendustakan. Yaitu apa? Ucapan saya mendustakan amalan saya sendiri. Baik. Kenapa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini disebabkan karena beliau memang adalah seorang penasehat, rajin memberikan petuah dan nasihat. Maka beliau khawatir ternyata ucapannya hebat tetapi amalannya tidak seberapa. Dalam riwayat yang lain, mukadzaba, didustakan. Berarti maknanya adalah saya khawatir apabila selama ini saya beramal, padahal saya ini rajin khutbah dan ceramah, tahu-tahu orang akan mengatakan, orang akan mendustakan saya. Anda dusta, Anda bilang demikian, padahal praktek Anda ternyata lain. Saya khawatir demikian. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau,
Ibrahim At-Taimi ini amalannya hebat sekali, tetapi karena rasa takutnya beliau kepada Allah, maka beliau sampai mengucapkan yang seperti ini. Inilah keadaan para tabi'in. Mereka tidak mengklaim sudah hebat dan seterusnya. Mereka selalu merasa diawasi Allah dan selalu memeriksa diri sendiri. Dan ini adalah gabungan dua sifat yang mendatangkan keberuntungan, muraqabatullah dan muhasabatun nafas. Selalu merasa diawasi oleh Allah dan juga selalu memeriksa kualiti diri sendiri, memperbaiki. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Tarikhul Kabir dan sanadnya sahih. Sanadnya sahih, jelas sekali sahih, anak periksa. Kemudian yang kedua, asar kedua, wa qala ibnu Abi Mulaikah adraktu salasina min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Saya menjumpai 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Setiap dari mereka khawatir kemunafikan itu menimpa dirinya. Ibnu Abi Mulaikah Abu Bakar Abdullah bin Abi Mulaikah, imamun siqatun kufi. Ini dari Kufah, beliau siqah. Nah, beliau mengatakan yang disebutkan di sini, dan beliau ini pernah hidup di masa jahiliyah selama kurang lebih 6 tahun, yaitu tatkala beliau lahir, Rasulullah SAW itu sudah tua. Tatkala beliau usia 6 tahun, Rasulullah wafat. Jadi beliau ini zamannya sudah zaman Nabi, tetapi sayangnya belum sempat jumpa Rasulullah SAW. Makanya beliau termasuk kibarut tabi'in. Beliau meriwayatkan, Ibnu Abi Mulaikah ini meriwayatkan dari Ali, meriwayatkan dari Aisyah, dan para ulama, para sahabat banyak sekali. Tapi bagus kan, dia hidup pada zaman itu. Iya. Masa zaman itu suasana itu dah kuat Islam. Betul. Sahih. Nah, ini keberuntungan. Makanya semuanya ada berapa ini? 30 sahabat. Oh, kita jumpa satu sahabat aja, oh bersyukur sekali. Apalagi ini menjumpai 30 sahabat. Wali ya. Jelas ini semuanya adalah wali Allah. Ternyata mereka itu, setiap orang dari sahabat merasa khawatir kemunafikan menimpa dirinya sendiri. Padahal sahabat-sahabat dijamin masuk surga. Allah Ta'ala berfirman tentang sahabat sabiqunal awwalun dan walladzina taba'uhum bi ihsan, semuanya apa? Wa kullu wa'adallahu husna. Semuanya Allah janjikan masuk surga. Yang sebelum fatah dan yang setelah fatah Islamnya itu. Dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Hazm rahimahullah dalam Muhalla, ini menunjukkan semua sahabat dijamin masuk surga. Tapi tetap mereka dalam praktek sehari-hari khawatir bahwasanya mereka itu akan tertimpa kemunafikan. Ada sampai 1 juta sahabat. Tak ada. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dohir riwayat-riwayat yang dikumpulkan itu sahabat hanya mencapai tidak sampai 80.000. Tidak sampai 80.000. Yang ikut perang Tabuk itu 34.000. Yang ikut perang yang ikut sebelum perang Tabuk apa itu? Pertemuan terbesar yaitu Haji Wada. Nah, itu alal khilaf, ada yang mengatakan 60 atau 70 ribuan. Dan jelas banyak wanita dan orang tua mungkin tidak ikut waktu itu, sudah di rumah, masih di rumah. Dan mungkin anak-anak juga yang dari kalangan sahabat tapi tidak ikut haji. Tapi apa kata beliau, kalau dikatakan, ada yang mengatakan sampai 200.000, tetapi masih perlu diperiksa, kata Al-Hafidz. Tapi kok sampai 1 juta, Pak? Mungkin gitu-gitu, ya. Itu pun mampu menghadapi musuh yang berlipat-lipat. Soalnya betul. Baik, kalau umur kita panjang, tak tahu bagaimana caranya. Nanti kalau ada kesempatan untuk syarah Sahih Muslim, nanti ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Satu sahabat saja dijamin kalau perang, maka orang yang berperang bersama beliau itu dijamin menang. Dalam hadis Muslim, riwayat Imam Muslim, Nabi yang menjamin. Orang sahabat? Ya, yang penting ada satu sahabat ikut dalam pasukan itu. Walaupun tukang isi minyak. Enggak masalah. Itu menunjukkan berkahnya mereka. Demikian pula generasi berikutnya. Yang penting ada satu tabi'in di pasukan itu, mereka diberi kemenangan. Yang penting ada atba'ut tabi'in walaupun satu, maka pasukan diberi kemenangan. Setelah itu tidak dijamin. Nah, setelah itu pandai-pandailah bagaimana caranya. Ada sakti.
Itu berkah dari Allah Ta'ala. Itu baru Nasrul Haq. Itu yang baru betul. Baru Ya. Nasrul Haq tuh, pertolongan yang benar. Iya, itu baru betul. Allah menjanjikan yang diajak bicara sahabat. Allah Ta'ala berfirman, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara tsumma la yunsurun. Seandainya orang-orang kafir memerangi kalian, mereka pasti lari ke belakang lalu tidak tertolong. Ini janji Allah untuk sahabat. Untuk orang macam kita ya kita tahu sendiri, quality kurang. Ini Nasrul Haq Malaysia lah dipakai. Baik. Nah, ini tadi dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Bukhari beliau. Ini menunjukkan walaupun para sahabat itu kualitinya sedemikian tinggi, ibadahnya juga sangat hebat dan mereka jasa besar menolong Nabi, perang tak calang-calang, perang bersama Nabi. Tetapi tetap saja mereka memeriksa diri sendiri, merasa amalannya itu masih sedikit, masih kecil dan jangan-jangan terkena kemunafikan dan seterusnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan tidak diriwayatkan adanya penyelisihan terhadap nas-nas ini. Maka zahirnya ini adalah ijma, semua sahabat memang seperti ini. Lalu beliau menyebutkan riwayat yang banyak. Cuma untuk riwayat ini sendiri, yaitu asar Ibnu Abi Mulaikah ini masalahnya. Dulu waktu di Damas anak periksa dan memang kesimpulannya tidak sahih. Nah, kemarin juga anak periksa lagi, anak coba kumpulkan lebih banyak sanadnya, tetap kesimpulannya memang lemah. Yaitu dia diriwayatkan oleh Al-Khalal di dalam As-Sunnah. Demikian pula diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam Qadri As-Shalah dan yang lain-lain, semuanya meriwayatkan dari jalur di dalam sanadnya itu ada an-anah dari Ibnu Jurayj. Sementara Ibnu Jurayj ma'ruf, beliau adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Makki siqah tetapi mudallis dan beliau melakukan an-anah. Seandainya ada penguat, alhamdulillah ini langsung naik. Tapi masalahnya penguat yang lain ada tetapi sanadnya terlampau berat. Di dalam sanadnya ada As-Salat Ibnu Dinar, dia itu matruk. Sebagaimana kesimpulannya yaitu dari kalam mutaqaddimin mengatakan dia matruk. Al-Hafidz di dalam Takrib juga mengatakan dia matruk. Jadi wajib ditinggal sehingga sampai sekarang kita belum mendapatkan penguat. Wallahu a'lam. Dan rata-rata pensyarah yang setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mengambil faedah dari Ibnu Hajar. Sehingga jarang kita dapatkan tambahan faedah dari pensyarah Sahih Bukhari yang setelah Ibnu Hajar. Rata-rata sekedar menukil dari Ibnu Hajar, menyebut nama atau bahkan terkadang tidak menyebut nama. Sehingga faedah tambahan itu jarang kita dapatkan. Tapi tak masalah insya Allah karena ini bukan dalam syaratnya Imam Bukhari asar-asar ini. Yang penting hadis yang ada sanadnya itu yang menjadi sanad Bukhari dan syaratnya insya Allah terpenuhi yaitu sahih. Tak apa, kita ambil aja satu lagi atau beberapa, ini masih ada ya. Kemudian dikatakan di sini ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwasanya dia berada di atas keimanan Jibril dan Mikail. Tidak ada yang berani mengklaim seperti itu. Kemudian yang berikutnya wa yudhkaru anil Hasan, disebutkan dari Al Hasan. Untuk asar yang Ibnu Abi Mulaikah sendiri juga dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau. Kemudian kata Imam Bukhari diceritakan dari Al Hasan yang mengatakan ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Tidak ada yang merasa takut kepada kemunafikan kecuali dia adalah mukmin. Dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia adalah munafik itu sendiri. Jadi hu di sini kembalinya adalah kepada an-nifaq, bukan kembalinya kepada Allah. Sebagian pensyarah seperti Al-Karmani, dan beliau jauh sebelum Al-Hafidz, beliau tahun 700-an, beliau mengatakan ma khafahu, yaitu ma khafallah illa mu'min. Tidak ada yang takut kepada Allah kecuali mukmin. Kata Al-Hafidz, kalam ini betul, tetapi bukan itu yang diinginkan oleh Al-Hasan. Tetapi yang diinginkan oleh Al-Hasan hu di sini adalah an-nifaq. Buktinya adalah asar ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far Al-Firyabi di dalam kitab beliau Sifatun Nifaq wa Dhammul Munafiqin. Anak punya bukunya dulu, dicetak cantik anak beli di Damat, tapi tak terbawa ke sini. Tapi alhamdulillah sebagiannya sudah anak nukil dulunya dan anak periksa langsung sanad-sanadnya, sehingga sekarang tinggal mengulang saja, senang.
Sanadnya itu sahih. Dan lafadznya memang menyebutkan betul-betul lafadz nifaq di situ. Tidak ada seorang mukmin pun kecuali dia takut akan tertimpa kemunafikan. Adapun seorang munafik, dia akan merasa aman dari kemunafikan. Kesimpulannya, asar ini adalah sahih. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Khalal di dalam As-Sunnah dari jalurnya Imam Ahmad ke guru beliau sampai ke Al-Hasan, sanadnya adalah sahih. Dan juga datang dari riwayat yang lain, sanadnya hasan dan seterusnya. Intinya kesimpulannya adalah sahih. Baik. Secara pasti Al-Hafidz mengatakan bahkan datang dengan sanad banyak sekali untuk Al-Hasan Al-Basri ini, kalamnya berdekatan. Baik. Kemudian Imam Bukhari mengatakan ma yuhdharu minal israri 'ala nifaqi wal isyan min ghairi taubah. Ini maktuf kepada apa? Kepada bab di atas, bab dan seterusnya itu wa ma yuhdhar, dan apa yang perlu dikhawatirkan. Minnya ini adalah tabyin dari ma. Perkara yang perlu dikhawatirkan apa? Al-israr 'alan nifaq wal isyan, yaitu terus-menerus di atas kemunafikan dan di atas kemaksiatan. Kalau kita manusia biasa, wajar jatuh, kemudian bangun lagi, jatuh lagi, bertobat lagi. Nah, ini bagus karena masih manusia. Walaupun dalam sehari itu sampai 70 kali mengalami itu, Allah menerima taubat orang yang sungguh-sungguh dalam bertaubat, karena dia memang tidak maksum manusia itu. Tetapi yang dikhawatirkan adalah memang sengaja untuk terus-menerus. Al-israr dijelaskan oleh Al-Imamul Baghawi Husain ibnu Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Ma'alimut Tanzil, al-israr itu adalah al-iqamah wal istimrar was sabat, yaitu terus-menerus kukuh di atas kemaksiatannya itu. Baik, min ghairi taubah, tanpa mau bertaubat. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini ayatnya disuruh membaca sampai selesai tentunya ya. Dan mereka tidak terus-menerus di atas kemaksiatan yang mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahui. Baik. Apa keterkaitan ayat ini dengan bab yang di hadapan kita ini, yaitu membantah Murji'ah? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya ayat ini memuji kaum mukminin yang mana di antara karakter mereka adalah mereka banyak memohon pengampunan dan mereka tidak terus-menerus di atas kemaksiatan tadi dalam keadaan mereka tahu. Baik. Sementara orang Murji'ah tatkala akidah mereka mengatakan amalan bukan dari iman, maka mereka meyakini iman akan selalu sempurna. Dan juga mereka sudah mengatakan la yadurru ma'al imani dzambun, dosa tidak akan membahayakan selama kita punya iman, yaitu iman kita itu sempurna. Dosa tidak akan mengurangi keimanan. Maka kalau seperti itu, bagaimana mereka akan, pelaku dosa itu akan berhenti sementara mereka yakin iman mereka sempurna? Maka ayat ini tatkala Allah memuji orang-orang beriman yang mereka menghentikan maksiat mereka dan mereka memohon ampun kepada Allah, kata beliau konsekuensinya ayat ini berisi celaan terhadap Murji'ah yang mereka dengan sebab meyakini iman itu selalu sempurna, mereka tidak mau berhenti dari maksiat, tidak mau bertobat. Inilah keterkaitan antara ayat ini dengan bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari itu, dan kenapa Imam Bukhari memasukkan ayat ini di situ. Dan ada tambahan bagus dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, bahwasanya termasuk dalam pembahasan ini adalah bahwasanya israr, yaitu terus-menerus melakukan maksiat, itu adalah tradisinya orang kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kanu yusirruna alal hingsil azim, di dalam surat Al-Waqi'ah itu, yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka adalah mereka dulu terus-menerus berada di dalam hingsil azim, yaitu dosa besar, senantiasa melakukan itu, tak mau berhenti. Al-israr, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maknanya adalah al-iqamah,
yaitu menekuni dan terus-menerus, tak mau bertaubat. Baik, selesai pembahasan dari asar-asar ini dan juga pembahasan dari ayat tersebut. Kesimpulan dari para pensyarah hampir sama. Disebutkan oleh Ibnu Battal bahwasanya apabila ayat sudah bicara seperti itu, asar-asar para sahabat dan tabi'in, ini rata-rata tabi'in, tapi yang Ibnu Abi Mulaikah menukilkan dari para sahabat, itu menunjukkan bahwasanya mereka itu khawatir akan tertimpa kemunafikan karena maksiat dan sebagainya. Maka ini semua adalah bantahan terhadap Murji'ah yang tidak merasa khawatir akan bahayanya dosa. Baik, nah setelah itu layaklah untuk kita masuk kepada hadis yang ke-48. Kita lanjutkan besok aja, mungkin besok ikut ya, biar tak letih. Ini langsung banyak sekali poin-poinnya, itunya, asarnya. Jadi seakan-akan kita membaca hadis banyak dalam satu malam memang jadinya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.